Untuk diceritakan hasil tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Januari 2026, merupakan sidang yang keempat, yaitu putusan selah, di mana hakim sudah menyampaikan bahwa eksepsi kita itu ditolak. Artinya sidang tetap akan berjalan. Ya, kita hormati apapun keputusan hakim, apapun keputusan majelis hakim, kita hormati. Akan tetapi pada saat ini yang perlu kita perhatikan bahwa sebagaimana yang kita sampaikan yang kemarin-kemarin, posisi Gus Tom, posisi Gus Puja merupakan korban kalau pada saat ini. Kalau kita ambil bentuk, kalau memang beliau itu dinyatakan kesalahan. Karena apa? Yang melakukan perusakan bukan hanya Gus Tom dan Gus Puja, akan tetapi sebelumnya adalah ratusan orang warga masyarakat yang ada di Winongan itu. Nah, dan yang perlu dicermati juga, di balik itu adanya Gus Tom dan Gus Puja datang itu kan karena memenuhi undangan. Ya kan? Ada undangan, ada instruksi. Yaitu salah satu yang menginstruksikan siapa? Di antara menurut keterangan dari Gus Puja, itu adalah yang bertanggung jawab harusnya adalah Gus Huda. Ya, itu satu. Ya, Gus Huda itu. Artinya Gus Huda ini bisa dikatakan sebagai aktor utama. Betul, kalau menurut kami seperti itu. Dia harus bertanggung jawab karena juga setelah acara pembongkaran itu selesai, sempat dipertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pembongkaran cungkup atau bangunan cungkup yang ada di TPU itu. Gus Huda menjawab katanya Gus Tom dan Gus Puja adalah saya, Saiful Huda. Itu Saiful Huda atau siapa ya Gus Huda itu yang menanya. Saya yang bertanggung jawab sepenuhnya. Itu yang terlontar dari kalimat dari Gus Puja dan Gus Tom kemarin. Itu. Jadi kira-kira gimana tanggapan selama ini? Ada enggak tanggapan dari Gus Huda selama pra-peradilan sampai sekarang? Hingga hari ini kami selaku pendamping Gus Tom, dari tingkat pertama pra-peradilan sampai hari ini belum ada satu kalimat pun mengenai atau ucapan atau statement dari Gus Huda mengenai Gus Tom dan Gus Puja. Justru malah menghindar seakan-akan lepas tangan seperti itu ya. Ya. Masalah yang ditolak hakim tadi apa ya? Menjadikan lagi. Artinya mereka menganggap bahwa kami bicara masalah obscure liber terkait masalah 55 itu, terus serta itu dianggap obscure libernya itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jaksa atau dakwaan dari pihak kejaksaan, ya, atau JPU-nya. Karena apa? Kalau bicara masalah 55 itu nanti di pokok perkaranya kan gitu, menurut hakim, seperti itu. Ini Gus, untuk aktor intelektual, apakah nanti mungkin kepala desa ya? Soalnya saya kira omongan dari kepala desa itu mengakibatkan terjadinya pembukaan. Ya, betul. Jadi gini, sepengetahuan kalau kita melihat video-video, sebelum adanya pembongkaran itu kan ada orasi kan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari Gus Huda dan juga dari kepala desa atau kepala desa Winongan Kidul, yaitu Osin, yaitu kan. Diduga karena orasinya si kepala desa itu yang mengatakan bahwa bangunan yang dibangun di atas TPU Winongan Kidul itu tidak berizin. Jadi itu malah menyulut warga masyarakat untuk melakukan pembongkaran pada saat itu. Dan di samping itu tidak ada peleraian dari Osin maupun dari Gus Huda atau aparat setempat. Jadi di tempat pada saat itu disaksikan banyak orang, dikira masyarakat itu legal. Ya kan? Kenapa? Ada pihak kepolisian, ada pihak Sekcam, ada Kades, ada para tokoh-tokoh ya pada saat itu, ada Koramil. Nah, masyarakat mindset masyarakat pada saat itu, jika itu disaksikan berarti ini sah, legal kan gitu. Jadi apa? Harusnya mereka juga harus turut bertanggung jawab dong. Jangan dilimpahkan atau ditumbalkan Gus Tom sama Gus Puja. Gus Tom dan Gus Puja ini apa bisa dikatakan hanya korban atau tumbal gitu ya? Dua-duanya. Dua-duanya korban dan Korbannya tumbal itu. Menurut saya seperti itu. Monggo yang lain sampai. Gus Tom dan Gus Puja ini namanya siapa? Saya Ainun Naim Ma'rifatullah. Aktor figuran
hiburan. Saya katakan. Ma'rifatullah. Justru aktor Ya. intelektualnya dan sutradaranya serta provokatornya ini yang harus digali semuanya dan harus bertanggung jawab. Seperti pengakuan Gus Tom tadi bahwa Gus Huda harus bertanggung jawab. Begitu juga yang lain-lain yang ada di dalam video yang menyanyikan yel-yel bongkar-bongkar itu tadi, ya. Ya. Itulah di situ ada semua. Baik itu ada ketua daripada salah satu ormas, juga di situ ada kades dan beberapa lagi yang lain. Itulah semua yang aktor intelektualnya ada di situ dan sutradaranya. Ya, siap. Kenapa what behind Pak Jaksa itu kok menangkapnya Gus Tom sama Gus Huda itu? Nah, saya melihat, nah, mohon maaf sebenarnya tidak mengurangi rasa hormat. Ini menurut analisa kami semua, ini adalah by skenario, by desain juga. Siapa-siapa panjangan semua pasti akan tahu, ya kan? Siapa-siapa yang terlibat dalam ini, siapa yang aktornya di dalam menjalankan skenario ini, pasti panjangan sudah paham semua. Gus Tom itu apa di masyarakat situ sebagai seorang yang ditokohkan atau bukan? Bukan. Gus Tom itu masyarakat yang biasa. diundang. Orang yang diundang oleh Gus Kodri menurutnya itu anak buah dari Gus Huda. Ya. Juga bukan orang itu sendiri, ya. Iya. Gus Tom itu orang Malang, Singosari. Gitu. Gus Puja, Gus Puja orang Pasuruan asli, dia itu Panglima PWI. Propos lah bahasanya itu. Karena diundang atas nama, diundang itu atas nama atau yang mengundang, katanya Gus Puja loh ini, katanya Gus Puja itu yang bertanggung jawab atas undangan itu adalah Gus Huda. Itu. Dan satu hal saya tambahkan, khusus untuk pelapor Hasan Fahmi, mohon Anda yang objektif. Karena di sini menyangkut keadilan. Janganlah antum cuma menzolimi orang yang bukan pelakunya. Saya ingatkan sama Hasan Fahmi, mohon yang objektif. Saya minta Hasan Fahmi Yang melaporkan. untuk melaporkan Itu lagi orang- aktor-aktor intelektualnya. Itu yang saya minta sama Hasan Hasan Fahmi. Fahmi. Ya, sebagai apa dia? Nama saya Hanif Ali Bahos, Ya, Fahmi sebagai apa dia itu? pelapor. Ya, sebagai apa dia kok? Mengaku Ahli sebagai waris. keluarga orang yang di dalam cungkup itu. Nah, itu. Kebetulan saya orang tua angkat daripada Gus Tom. Berarti Ya. dia yang merasa punya Betul. hubungan Wewenang. yang Fahmi itu. Ya. Yang membangun congkop itu tanpa izin Nah. dan tidak mempunyai sertifikat SHM. Jadi beliaulah yang seharusnya ditindak karena dia adalah awal pembangunan itu. Kalau tidak ada pembangunan itu kan tidak mungkin terjadi seperti ini. Gitu loh. Justru yang tidak membangun di tempat makam umum tanpa izin itu yang harus ditangkap sebenarnya. Karena ini adalah jadi inti permasalahan terjadi seperti ini. Jadi nambah ya. Itu yang merasa Betul. memiliki. Jadi kasus ini berawal dari orang yang mengaku sebagai zuriat orang yang ada di cungkup. Padahal pembangunan yang dilakukan oleh si Hasan Fahmi atau siapapun ya yang mengaku keluarga itu harusnya ditindaklanjuti dong. Harus digali permasalahannya apa. Karena apa? Sebelum cungkup itu dibangun itu ada makam-makam tua. Ada Mbah Soleh Semendi, ada Mbah Musa, ada Mbah Arif itu kan. Nah ini Yang dihilangkan. dihilangkan tanpa izin bangunannya pun. Kalau memang